Oke. Kopi paling enak di Purbalingga mana, Bro? Kopi paling enak di Purbalingga untuk saat ini ya. Untuk saat ini berarti di daerah Kembali lagi ke Speak Sana Speak Sini. Yes. Hari ini aku bangkit mau nyepik salah satu tokoh bakul kopi sing paling terkenal di Purbalingga. ya orang terkenal banget lah. Iya, orang terkenal banget. Mas Riki Susanto. Iya. Nyong bukan kuali Sutanto, Pak. Mas Riki dari Kopi Ontel ya? Iya. Kopi Ontel, masih Kopi Ontel, baik. Salah satu petani kopi yang kemudian bergiat di Kopi Ontel, yang kemudian bergiat di Kompak. Singkatan apa, Bro? Kompak? Komunitas petani kopi. Oh, Kompak sih tapi petaninya. Iya, petani. Nah, dalam beberapa waktu ke depan di Speak Sana Speak Sini kita mau ngobrol tentang kopi di Purbalingga. Bagaimana sebenarnya kondisi kopi di Purbalingga dalam perspektif pertanian, ya. Yang kedua potensinya ke depan seperti apa? Karena Mas Riki itu pernah bilang bahwa kita itu baru berapa puluh persennya saja dari potensi kopi yang ada di Purbalingga. Potensi kopinya kita seberapa sih, Bro? Ya kalau kita bilang khususnya daerah utara ya, Ya. Kalau selatan kita tahu MDPL-nya terlalu rendah. Jadi kalau sebelah utara mulai dari Kutasari sampai ke arah Kejobong, Iya. itu hampir 95%. Ya, walaupun dia itu petani di bidang lain, pasti di lahannya dia ada kopi. Jadi bisa dibilang 95% petani kopi. Kayak tumpang sari apa istilah? Ya, tumpang sari. 90%. Dengan luasan total sebenarnya potensi kopi? Kalau luasan total ini data 2017 ya, Ya. di Dinas Pertanian itu sekitar 17.000 hektar. 17.000 hektar. Ya, itu untuk yang perkopian. Tapi Ya. itu 2017. Nah, itu sebelum nanas ya, tentunya nanas mengalahkan kopi. Nah, itu di tahun 2017 sudah 17.000 sekian hektar lah. Ya. Itu. Jadi kalau bisa dibilang ya lumayan luas. Sedangkan untuk penghasilan di Purbalingga sendiri untuk kopinya itu data yang ada itu sekitar di ini Robusta ya. Ya. Robusta itu di angka 223 kalau nggak salah. 223 ton per tahun. Per tahun. Oke, betul. Itu realnya. Realnya. 2017 sampai 2020 ada kemungkinan penurunan. Iya, bisa. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi, kemungkinan besar ya. Masalah penurunan ya bisa. Ya. Perkiraan berapa persen, Bro? Perkiraan Kalau dari penurunan 17.000 hektar ya. Nggak terlalu signifikan sih. Ya bisa dibilang dari 17 ya 2000-an lah. 2000 sampai 3000. Itu existing. Kopi senyatanya kalah sama nanas. Kenapa? Ya karena petani kita kan masih konvensional ya. Pertama, yang kedua jadi kalau kita bilang petani itu masih ada pola-pola tiru-tiru gitu. Iya. Ketika lagi musim apa mereka tiru-tiru nanam apa gitu. Nah kayak yang sekarang terjadi, nanas sudah mulai surut ya. Sekarang trennya ganti lagi kapulaga. Oh, ganti kapulaga. Kenapa kopi tidak meyakinkan? Apa karena hasilnya terlalu lama? Jadi sih nggak begitu ya. Jadi kalau kita bilang kopi itu salah satu tanaman yang tanpa kita apa-apakan gitu ya, dia tetap berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian panen teman-teman petani ini menyusut, ya berkurang ya? Itu sebenarnya karena teman-teman petani ini nggak sadar bahwa ketika dia ambil kopinya ya pada saat panen raya itu dia secara tidak langsung ngambil 75% unsur hara tanah. Oke. Dan secara logika itu kan memang harus dipupuk ulang gitu. Kalau dia nggak dipupuk ulang, dia harus melalui 3 musim lagi, 3 musim. Oh, lama kopi. banget ya. Karena satu musim itu dari
kotoran kopi itu yang kayak keliangnya atau apa itu kan jadi unsur hara lagi. Iya. Tapi cuma satu musim itu cuma nutup 25% dari hara tanah. Ribetnya sebenarnya di situ. Ya. Ya, karena memenuhi kebutuhan kopi kan. Kita pernah dengar wacana soal mengembalikan kejayaan kopi Purbalingga gitu ya. Ya. Nah, dari sebenarnya ngomong potensi, Bro. Sebenarnya ngomong potensi itu kopi Purbalingga berapa hektar? Anggar petani melihat kompak melihat. Kalau bilang potensi ya, kita nyontoh sama teman-teman daerah lain ya yang udah ya lumayan maju di perkopian. Kayak kemarin saya dengar temen di Banaran ya. Banaran ini Semarang. Dia cuma punya lahan 1 hektar dan dia pun tidak ngelola sendiri gitu. Nyuruh orang untuk ngelola. Ternyata 1 tahun panen dengan perawatan yang maksimal itu pure dia terima sudah neto itu ya, sudah neto itu 100 juta 1 tahun. Dari 1 hektar. Dari 1 hektar. Tapi itu monokultur ya. Oke. Monokultur. Cuma kopi tok ya. Ya, kopi tok. Jadi kalau bilang peluang jadi besar banget, apalagi dengan 17. Kalau yang di data 2017 itu kan 17 sekian hektar ya, 17.000 sekian hektar. Nah, kalau kita kalkulasi yang 1 hektar saja sudah 100 juta, ya katakanlah dari 17.000 berarti tinggal kita kalikan ini. Jadi secara globalnya ketika potensi kopi ini kita garap maksimal, ya Purbalingga kaya dengan kopinya. Tapi tapi petani belum maksimal di Purbalingga. Belum, sama sekali belum maksimal. Jadi kita bandingkan lah. Misalnya tadi di Banaran 1 hektar menghasilkan 100 juta per tahun. Kalau di Purbalingga 1 hektar menghasilkan, ya kalau dibilang ya selisih bumi langit lah. Karena pertama sebenarnya gini Mas, yang paling krusial di teman-teman petani ini bukan masalah di perawatannya ya, tapi juga masalah ke ranah pemasaran. Nggak bisa jualan? Ya kalau jualan bisa, tapi sayangnya mereka masih jualan ke tengkulak dengan harga ala kadarnya gitu kan. Apalagi ya kita tahu hukum ekonomi lah ya, supply and demand seperti apa. Dan ketika panen raya kan otomatis gitu loh, banyak barang ya, otomatis ya harga nurun dong gitu ya. Tapi ketika musim-musim paceklik kayak di Desember Januari ini ya lumayan mahal sebenarnya. Ya tengkulak pun mereka berani di atas 20 kalau untuk sekarang ini. Tapi kalau di musim panen raya di bawah 20.000 per kilo. Dan itu rendah banget. Ya secara kalkulasi itu rendah. Berarti artinya dengan kondisi tren sekarang ya, terus wong Purbalingga akeh sing gawe kafe dan seterusnya, petani belum tentu kaya. Ya permasalahannya gini Mas, banyak kafe di Purbalingga ya pangapunten gitu kan. Mereka juga kembali lagi masalah brand image ataupun gengsi dan lain sebagainya gitu ya. Ya kafenya itu ya masih nyanding kopi-kopi non Purbalingga gitu, masih ada Gayo, terus masih ada ya kopi-kopi lain yang notabene mereka sudah punya nama gitu kan. Nah akhirnya secara kopi lokal sendiri ini kurang diminati gitu. Ya kalau permasalahan kurang diminati ada beberapa faktor sebenarnya. Pertama karena kualitas ya yang saya bilang tadi, karena belum terlalu dirawat gitu kan, akhirnya kualitas tidak terlalu bagus gitu kan. Ya itu berbanding lurus dengan masalah harga sih sebenarnya. Nah, tapi kan memang kafe nggak mungkin hanya menyajikan kopi lokal Purbalingga, man. Ya. Pasti sangat tidak menjual juga, publik kan juga nggak terlalu aware dengan kopi Purbalingga ngomong. Iya, cuman ya itu menjadi PR besar bagi teman-teman Kompak khususnya ya, karena kita juga di Kompak ini berusaha bagaimana caranya kemudian teman-teman petani ini benar-benar bisa punya ya daya saing lah ya dengan teman-teman yang sudah punya kopi ternama itu. Nah, dengan cara apa ya? Salah satunya teman-teman petani
kalau di Kompak sendiri kan kebetulan usianya muda-muda semua gitu kan. Iya. Jadi lebih gampang diarahkan gitu loh. Jadi ketika diajari masalah proses dan juga budidaya, mereka lebih masuk gitu. Nah, Ya. mungkin itu sebagai salah satu upaya kami untuk kemudian menjadi poster buat teman-teman Kompak bahwa kita juga harus bisa kayak yang lain gitu. Dan ya lambat laun memang sudah mulai terlihat mas hasilnya itu. Ya kayak kemarin dengar teman di daerah Siwarang gitu kan, Mas Tenang, dia juga anggota Kompak, kebetulan beliau juga salah satu prosesor Arabica. Dan setelah beberapa kali ngobrol, beliau cerita bahwa di Purbalingga dia tidak terlalu fokus jualan di Purbalingga ternyata itu. Oke, kenapa? Karena memang ya itu kembali lagi masalah harga ya. Kalau yang dipermasalahkan di Purbalingga adalah masalah harga yang terlalu tinggi katanya itu. Tapi nyatanya ketika si Mas Tenang ini kemarin jualan ke luar daerah kayak di Jakarta ya, terus ke Semarang, justru malah si bayarnya yang ngasih harga ini. Dan harganya lumayan tinggi. Oke. Dalam bentuk roast bean? Enggak, itu green bean mas. Masih green bean? Masih green bean. Tapi sudah setinggi itu? Ya, kalau pasaran di Purbalingga itu kan kita bisa tahu ya, kalau khususnya di Arabica lah, karena Mas Tenang ini di prosesor Arabica ya. Iya. Pasaran harga Arabica Purbalingga sendiri sekitar 130 itu udah lumayan tinggi gitu ya. Iya. Tapi kemarin kebetulan Mas Tenang ini bisa jualan 1 kilo ini 280 per 1 kilo itu. Oh, Nah, dan itu bukan di Purbalingga itu kan. di luar kota? Ya, di luar kota. Dan itu kebetulan ya lumayan suatu prestasi juga bagi Kompak gitu kan. Walaupun Berapa kilo waktu itu? sudah kontrak per bulan 20 kilo mas. Oh, rutin ya? Rutin. Ya. Ya cuman ya adanya PSBB kemarin lumayan agak sedikit memusingkan sih gitu ya. Karena ya kita jualan keluar daerah, otomatis kebijakan PSBB itu kan sangat ya lumayan membatasi kita ya, untuk bergerak ke sana. Oke, mantap. Nah, kalau ngomong Kompak ya, jadi Kompak itu kalau aku lihat sedikit banyak bertanggung jawab lah ya, bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas kopi karena isinya petani-petani kopi Ya. kan gitu. Nah, strategi yang dilakukan Kompak untuk meningkatkan kapasitasnya itu apa bro? Kapasitas kopi, kualitasnya semakin baik? Nah, kalau bilang masalah strategi meningkatkan kualitas kuantitas. Iya, kualitas Ya. dan kuantitas. Ya, pertama kuantitas dulu mas. Oh, iya. Ya. Karena kalau kita bilang kuantitas, ini Ya. kan ya otomatis dengan adanya penurunan tadi ya dari Iya. 2017 sampai 2020, adanya nanas dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap kuantitas kopi Purbalingga. Nah, salah satu upaya kita adalah bagaimana caranya teman-teman yang kemarin sudah menanam nanas dan nanas sudah mulai meredup, ada pola-pola yang teman-teman terapkan, diantaranya membagikan bibit kopi gratis untuk ditanam. Oke. Untuk ditanam di lahan yang tadi Ya, sudah diubah. betul. Ya bahasanya masih tumpang sari sih gitu kan. Tapi kan jadi nanti ketika bahasanya nanasnya panen, kopinya juga nantinya ketika memang sudah berbuah kan juga kopinya panen juga. Ya. Itu untuk upaya masalah kuantitas ya. Dan juga insya Allah nanti di 2021 ini ada beberapa program teman-teman Kompak, diantaranya penanaman sekitar 30.000 batang pohon kopi ya di dataran tinggi khususnya untuk arabikanya. Kemudian untuk robustanya juga kita benar-benar memanfaatkan lahan yang ada. Entah itu nanti bentuknya kita masuk ke teman-teman yang sudah punya lahan kemudian masih nganggur ataupun sudah dipakai tapi masih kurang maksimal, nanti kita maksimalkan di situ. Itu untuk upaya peningkatan kuantitas. Nah, kalau untuk masalah kualitasnya sendiri ya berbagai cara sih sebenarnya. Kayak kemarin teman-teman sempat ikut pelatihan yang
adakan sama Puspa Hastama tentang budidaya kopi dan juga pengolahan gitu kan. Terus sebenarnya kemarin awal 2020 ya, di bulan Maret atau April kalau nggak salah, itu sebenarnya udah ada wacana dari Dinas Pertanian untuk kemudian pelatihan proses pasca panen. Tapi kebetulan karena pandemi akhirnya pasca pandemi. Ya mungkin nanti dilanjut itu. Jadi pasca pandemi, pasca panen. Itu. Oke. Jadi tantangannya sebenarnya ya umum dalam arti ya pola tanam, pola pemeliharaan, pola pasca panen. Masalahnya ngomong kualitas sebenarnya di situ ya. Iya. Ya karena tapi kesadaran petani kebanyakan sadar betul bahwa mereka harus meningkatkan kualitas harus. Kalau yang muda iya. Si muda ya? Iya, tapi kalau yang mohon maaf petani konvensional yang memang sudah sepuh gitu kan, ya bahasanya simpel saja sih. Bahasanya ketika saya sudah proses baik nih gitu kan, sudah petik merah, terus sudah dirambang dan lain sebagainya, tapi harga jualnya berapa sih? Nah ini yang sebagai apa ya, permasalahan sangat menjadi PR besar ya bagi Kompak, bahwa bagaimana caranya kemudian kopi yang sudah ada dengan proses baik ya itu dihargai dengan harga layak, minimal di situ. Karena permasalahan yang dulu ya beberapa tahun yang lalu itu ada SLPHT ya, sekolah lapang pengendalian hama tanaman, tapi itu sudah ranahnya ke pasca panen, ya, pasca panen sampai ke ranah petik merah. Nah teman-teman petani ini udah mulai mau nih petik merah ya. Nah, dan kebetulan ya saya singgung di sini ya bahwa program itu program dinas Mas. Iya. Nah, permasalahannya adalah ketika teman-teman sudah melakukan sesuai SOP-nya, kemudian tidak ada yang beli Mas, gitu. Nah, akhirnya dijual ke tengkulak dengan harga sama dengan yang gretelan itu kan. Nah, akhirnya ya kita tahu sendiri masalah petani itu ketika tidak dihargai yo ngambek lah bahasanya gitu. Artinya kopi Purbalingga tidak punya cukup brand image yang kuat, jadi sangat susah dijual sebagai sebuah entitas pertanian sih. Barangnya wis mulai apik tapi langsung tuku. Iya, betul. Meskipun neng lokal dianggap terlalu mahal. Ya, di lokal terlalu mahal. Di luar tidak punya jaringan. Ya, itu yang jadi permasalahan itu. Oh. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya Kompak sedikit banyak ya ada peningkatan lah. Ya salah satunya di teman-teman Kompak sendiri memang sudah ada beberapa produk yang ya karena kita petani muda gitu kan, kita juga harus benar-benar punya pemikiran yang inovatif. Ya salah satunya teman-teman petani Kompak ini sudah punya brand diantaranya. Jadi kemarin yang sudah masuk ke daftar kita di Kompak itu kalau tidak salah itu sekitar 15 nyampe 20-an brand Mas. Jadi teman-teman sudah punya kreasi masing-masing. Kayak saya sendiri ya, saya sendiri punya kopi ontel ya. Iya. Terus di wilayah Karangreja ada kopi kelir ya, ada kopi lumbung ya kan, terus ada lagi kopi di daerah Karangjamu ya, Karangjamu ada kopi pelana, kopi basi, kopi kendil, kopi purbasari, terus kopi buana, kopi jingkang, dan satu lagi itu di daerah Gondang yang tidak kalah unik itu ada kopi Mbah Buyu. Ya. Ya lumayan. Ya tapi ya itu. Tapi itu artinya jaringannya masih belum terkoordinir. Bukan soal satu pintu ya. Artinya belum punya brand image bahwa misalnya kalau kita ngomong kopi di Banjarnegara kan sudah ada tuh. Ya ada Barapi. Ya, gitu. Maksudnya ada jelas brand image yang besar gitu, brand besar. Terus kemudian kopinya juga Karangkobar apa Kali Bening sih terkenal banget? Kali Bening. Nah, misalnya Kali Bening, Temanggung, itu kan udah kopi Temanggung, ya. Kopi Gayo kan memang daerah, gitu kan. Kopi itu kan sudah cukup buat kita belum? Kalau kita ya memang belum jauh. Ya. Karena pertama gini Mas, kalau permasalahan itu sebenarnya ya perbedaan mereka dengan kita gitu kan. Kalau kita bilang Kali Bening sendiri memang dia ada support dari Indonesia Power ya kan. Nah, sedangkan Indonesia Power kita tahu sendiri powernya gede.
BUMN gitu kan. Iya, Dan powernya itu gede. memang secara link ataupun secara channel itu udah Membuka nasional. pasarnya. Ya, secara tidak langsung membuka pasar itu gitu kan. Nah, kalau Temanggung memang ada beberapa teman-teman di Temanggung juga, ya salah satunya dia kerjasama dengan kapal api ya kan, dan teman-teman corporation yang lain itu. Oke. Salah satunya itu. Sedangkan kita di Purbalingga, lah kita mau ikut siapa itu kan? Sedangkan CSR dari Indonesia Power sudah di Banjarnegara itu kan. Terus ya sebenarnya kita apa ya? Kekurangan kita itu sih, masalah channeling pertama, yang kedua permodalan jelas ya. Permodalan. Iya. Nanti saya urun ya. Siap. Ya. Kalau kita bandingin lah, kopi Purbalingga itu sebenarnya satu karakter sama kopi apa nih? Aku pengen ngomong soal kualitas rasa, tapi aku banding karo Gayo ora cocok ya. Ngebanding karo kopi-kopi daerah Bandung cocok ora? Kita membandingin rasa, yang sing umum lah. Ya. Angger karo Gayo kan dia kalau- jelas kato, men. kalau kita bilang karakter ya Mas ya, ini salah satu apa ya, saya kalau mau ngomong pun merinding sendiri gitu. Karena lucunya gini, dataran kopi dimanapun ya itu karakternya beda Iya. antara dataran satu dengan dataran yang lain. Tapi uniknya kalau yang di lereng Slamet, saya bilang lereng Slamet ya, karena Lereng Slamet itu mencakup Purbalingga, ya Banyumas, ya muter itu ya maksudnya. 5 kabupaten. Oke, Pemalang dan itu unik gitu. Uniknya apa? Jadi karakter rasanya itu ketika hangat sama dingin itu jelas beda. Oke. Buka kopi kayak gitu, Pak? Enggak, ada yang konsisten. Kayak Bandung konsisten Mas. Oke. Gitu. Jadi antara dingin sama hangatnya ada anak konsisten gitu. Tapi kalau kita enggak. Kadang-kadang di hangatnya itu sweetness-nya lumayan kuat. Acidity-nya belum. Betul. Terus kadang-kadang juga ada yang kebalik gitu. Pas angetnya acidity-nya luar biasa ya, tapi ketika dingin acidity-nya tipis gitu. Nah, uniknya di situ karakter. Itu untuk arabikanya. Nah, sedangkan untuk Robusta. robustanya perbedaan dengan kopi-kopi yang lain, kopi daerah Purbalingga ini muncul gurihnya, Mas. Gurih. Tanpa campuran tapi ya. Gitu loh. Ya, mungkin karena ketinggian ataupun apa, saya juga tidak terlalu paham karena saya cuma Belum penelitian. ya Gampang saya kan? cuma ngerasani Iya. gitu kan, dan membandingkan dengan kopi-kopi teman-teman yang lain, memang keunikannya di situ. Jadi ada rasa gurih yang ya Kayak apa? Kayak nginum apa? jadi apa ya, kalau dibilang itu, kalau di bahasa kopinya ya, Ya. itu clean ini. Walaupun robusta nih ya, robusta itu rasanya lebih clean pertama, yang kedua pahitnya itu nggak terlalu nendang banget itu, tapi enak, nyaman gitu. Itu karakter kopi Purbalingga ya, dataran tingginya itu. Oh. Walaupun robusta ya. Dan kita juga punya yang unik, Mas. Apa? Itu daerah Purbasari. Nah, ini sebenarnya karena mungkin pola tanam ya, mereka penanamannya barengan sama kapulaga mungkin. Iya. Jadi kopi yang muncul itu ada aroma rempahnya, Alami. alam, itu belum dicampur apapun. Itu merek kopinya apa? Sing menggarap kopi ya? Kebetulan kalau yang di Purbasari ada 2 merek, kopi Purbasari sama kopi Basih. Apa? Basih Basih. ya, Untuk basah ya. BASIH. Oh. Soalnya nggak basah dengan anak kayak Banyumas. Ya. Oke, berarti kopi Purbalingga sebenarnya adalah sebuah kopi yang gurih kalau robusta. Kalau yang arabikanya lebih ke Nah, saya bilang lebih lenceh, Mas. Karena soft itu, bukan? kalau soft nggak juga, karena ya itu saya bilang tadi, karakter hangat sama dinginnya bedanya jauh banget gitu loh. Dan Oh, benar. teman-teman barista mengakui itu Itu terjadi secara alami. alami. Oke. Kopi paling enak di Purbalingga mana, Bro? Kopi paling enak di Purbalingga untuk saat ini ya, untuk saat ini berarti di daerah Buana. Kopi Buana, sorry, sebut merek tadi ya. Kopi Buana itu di daerah Danasari. Danasari itu Karangjambu. Karangjambu, yang batasan langsung sama Keramat, Oke. Cirau.
Sirau apa Keramat? Sirau. Batasannya langsung sama Ini petani yang dolannya ngikut nih ya. Orang tahu nyupiri dewek ya. Aduh, sok bonceng Mas. Oh iya. Oke, itu Danasari paling enak. Ya. Kenapa? Ya mungkin kalau dari segi geografisnya ketinggiannya lumayan Mas. Oke. Itu yang pertama, yang kedua secara kalau bilang masalah unsur hara ya, di sana masih belum terkontaminasi sama kimia itu. Oh. Bisa dibilang ya organik, tapi organik alami itu kan, karena memang tidak ada campur tangan manusia yang pakai pupuk-pupuk kimia. Salah satunya itu sih. Oh, paling siap. Danasari. Itu Robusta. Ya, itu Robusta. Arabicane? Kalau Arabica sejauh ini ya, teman-teman petani juga, teman-teman kedai ya, sampai kemarin nyoba di Banjarnegara gitu ya, coba di cupping kontes, ternyata Purbalingga juga bisa ngalahin Banjar Mas. Oh gitu? Ya, itu tempatnya Kopi Kelir. Kopi Kelir itu Suwarak? Okay. Oh ya, kalau buat teman-teman itu memang Arabica itu selama ini sentranya 2 ya? Ya, Purbalingga masih di dua gunung. Ya, 2 gunung. Gunung Kelir sama di Gunung Malang. Ya. Kalau Gunung Malang sudah lebih dulu ya? Ya. Lebih dulu ngangkat lah. Kelir ini memang 1 tahun 2 tahun terakhir ya? Ini lagi naik terus ya, nih. 2 tahunan ya. Itu lagi naik terus. Memang Kopi Kelir mereknya ya? Iya. Kopi Gunung Kelir mereknya. Tapi kopi di Siwarak ini memang enak sih. Terutama yang white. Ya. Itu sudah habis stok untuk tahun ini Mas. Oh ya, habis stok. Ya. Dan kebetulan kemarin berarti bikin sekitar 1 kintal. Ya. Wen-nya itu sold out semua di pandemi kemarin. 1 kintal dijual dengan harga termasuk murah karena di harga 175 per kilo green bean-nya. Kalah dibandingkan kopinya Mas tadi itu ya yang 130 ya? Iya sebenarnya satu prosesor Mas. Gitu loh, satu prosesor. Cuman kalau yang 280 kan memang specialty. Oke. Specialty, jadi ya teman-teman kopi tahu lah ketika bilang specialty itu yang seperti apa itu. Oke. Jadi itu ya, jadi jangan ragu ngomong kopi Purbalingga. Karena setiap daerah punya cita rasa masing-masing kan gitu. Dan saya selalu yakin bahwa teman-teman Purbalingga ketika bilang kopi, khususnya teman-teman kompak, ini benar-benar kayak apa ya? Semangatnya tuh terpacu masing-masing gitu. Ibaratnya ketika hari ini yang bagus kopi, ya saya bilang tadi ya, misal kopi Danasari untuk Robustanya saat ini paling bagus. Dan teman-teman yang lain kayak di Gondang, terus di Sirandu, di Purbasari, ini berusaha meningkatkan kualitas. Jadi enaknya teman-teman muda itu seperti itu. Saling terpacu ya semangatnya. Dengan sentilan sedikit gitu ya. Loh kok bisa mereka lebih enak gitu? Alasannya apa ya? Kue lebih sentilan bro, urung disepik ya. Ya. Jadi kita belum mendapatkan sponsor kopi untuk speak sana speak sini. Ya, jadi padahal aku sering banget posting kopi kan. Nah, kalau ketemu sama orang yang biasa bikin kopi, kemudian tidak tanya cara bikin kopi, itu wagu. Jadi aku bakal tanya, bro. Aku termasuk orang yang paling sering ngopi di rumah, gitu ya. Artinya mencoba ala barista di rumah, home brewing lah bahasa keren. Sebenarnya mungkin bisa dibagikan ke teman-teman cara menyeduh gampang dan itu tubruk aja deh. Iya. Ini akan mengeluarkan cita rasa yang tadi tuh, yang gurih dan kemudian yang lenjah tadi. Bro, saran bro. Iya, kalau tubruk, saya seringnya kalau bikin tubruk robusta sih ya. Iya. Jadi tidak terlalu jelimet lah bahasanya gitu kan. Iya. Ya cukup air nggak terlalu panas juga. Kalau saya sih bisa gitu ya. Ya teman-teman juga bisa sebenarnya. Nah dengan catatan gini, ketika bikin kopi, ya pastikan kopinya kopi bubuk ya, bukan kopi gelintingan gitu. Ya. Nah, kopinya bubuk dan kalau pengen cita rasanya lebih keluar, lebih nendang, sebenarnya bubuknya yang
yang pertama. Yang kedua, ketika nuang air itu ya jangan langsung penuh gitu. Ojo grojok gitu. Ya sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit itu sur, mandek apa? Ya enggak. Nek saya sih lebih sering continue ya. Oh, Continue tapi tidak oh. gitu, tidak langsung sor gitu kan. Ngalir kecil itu. Paling caranya paling gampang banget itu sih buat bikin tubruk biar karakter rasa keluar semua. Iya. Karena memang beberapa kali pengalaman kopinya pada caranya dulu beda, rasanya beda waktu. Itu saya sekedar sharing dengan versi saya. Iya ya. kan. Mungkin kalau versi teman-teman yang lain Iya. beda lah. Jadi prinsipnya adalah airnya kontinu saja dulu. Nanti di situ kerasa perbedaannya ya. Ya. Karena aku juga pernah memang airnya tak ademi sitik, tak zona itu juga beda. Iya, Nah, betul. jadi ini bisa dicoba tipsnya dari Kopi Ontel Mas Ricky Susanto. Oke, terima kasih atas waktunya Bro. Oke, untuk siap, nyobek siap, hari siap. ini. Terima kasih juga buat Kedai 16 sing ana ning apa sih kan Burigor. Ya, Burigor. bukan belakang Euro Mustika. Oh, iya. Belakang komplek PT, Iya. berarti Barat Gor. Berarti masuknya kadang gampang itu. Iya, kandang. Oke. Gitu, terima kasih Bro atas waktunya. Kapan-kapan Oke, kita siap, siap, nyepik-nyepik siap. lagi, Iya, iya. tapi ada kopinya ya. Oh iya. Ya, saya ini dadakan ya jadi nggak ada sponsor. Oke, siap. Oke, thank you Bro. Oke.